Assalamualaikum, semoga sehat selalu saudaraku. Ya, kali ini saya berada di tengah-tengah dari pemakaman Cina ya. Nah, seperti ini kondisi di daerah Jombang saudaraku, tepatnya di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Namun di tengah-tengah dari pemakaman Cina ini ada satu hal yang membuat saya penasaran begitu, yaitu suatu cerita dengan beberapa bukti adanya pesugihan. Namanya pesugihan Batu Bawo. Memang seperti gimana ya mendengar dari kalimat tersebut ya, tapi gimana lagi, memang kondisi ataupun keadaannya seperti itu teman-teman. Yang beredar di masyarakat sini di tengah-tengah dari pemakaman Cina ini. Nah, kalau kita lihat ya, keunikan dari makam Cina itu adalah dari bentuknya yang besar begitu teman-teman. Satu makam saja bisa memakan lahan di kisaran 3 kali 4 meter saudaraku. Oke, dan beberapa bukti lagi bahwa di sini ada keterkaitan dengan peradaban kuno, yaitu adanya batu yang ada di depan kita. Oke, ini adalah batu dakon. Batu dakon yang biasa digunakan dari peradaban kuno zaman kerajaan untuk menghitung, yaitu kalender kuno begitu ya. Kapan masa cocok tanam, kapan masa panen, dan kapan masa harus mengadakan suatu acara begitu. Mereka menghitung teman-teman. Leluhur kita menghitung dengan beberapa cekungan-cekungan yang ada di sini. Nah, ini namanya batu dakon. Oke, di sini terdapat beberapa cekungan begitu dengan hitungan yang pastinya ada metode-metode tertentu untuk menghitungnya. Dan karena mungkin zamannya sudah dari beberapa ratus tahun yang lalu ya, mungkin karena kena air, hujan, bertambahnya zaman, erosi dan sebagainya, sehingga cekungan dari batu dakon ini tidak begitu ketara. Tapi kalau dilihat secara detail begitu, kita dapati di sini ada beberapa cekungan-cekungan begitu teman-teman. Dan ini presisi ya, dalam artian memang sudah dibentuk serinci mungkin. Nah, dari sini kita bisa melihat suatu cekungan yang sejajar begitu teman-teman. Dan ada satu lubang di sini. Saat ini masih ada beberapa batang dari dupa ya, yang mungkin ada beberapa orang yang sudah datang ke sini melakukan ritual ataupun mengasah spiritualnya di batu ini teman-teman. Ini luas sekali ya, hampir mungkin ada 10 hektar lebih pemakaman Cina ini saudaraku. Dan kita dapati di tengah-tengah dari makam ini ya, selain barusan ada batu dakon, kita dapati makam dari sesepuh desa Denanyar ini. Artinya makam yang ada di depan kita ini orang yang mengawali desa atau yang membabat alas ya. Nah, seperti ini di dalam dari suatu bangunan ini ada satu makam ya, yaitu namanya Kiai Tunggul Jati. Makam Kiai Tunggul Jati ini merupakan makam sesepuh desa sini. Kita coba masuk ya, melihat makam dari Kiai Tunggul Jati ini. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, saya penasaran dengan batu nisannya teman-teman. Kalau melihat dari batu nisannya ini besar sekali, tidak dengan ukuran batu nisan pada umumnya begitu. Dan untuk panjangnya pun ini di kisaran 2 meter saudaraku, 2 meter setengah ya. Oke, seperti ini. Nah, ternyata setelah saya lihat batu nisan ini begitu merupakan batu nisan yang memang sengaja dicetak ya, artinya dari bahan
cor begitu ya, racikan semen dengan kapur dan pasir, dicetak membuat atau membentuk pola-pola seperti batik begitu, sulur begitu teman-teman. Dan di sini ada semacam tempat nama ya. Nah, dikenal dengan makam Kiai Tunggul Jati, saudaraku. Oke, ada beberapa bunga yang masih segar, artinya masih banyak orang terutama di desa Denanyar ini yang datang ke sini untuk menghormati leluhurnya. Oke, sepertinya kalau di bawah dari batu nisan yang baru katakan ya, ini terdapat nisan lagi teman-teman. Apakah ini yang sebenarnya nisan aslinya ya? Kalau melihat dari bentuknya ataupun tingkat kekerasannya, ini yang justru yang batu, kalau ini racikan gitu ya. Ini justru yang batu. Tapi untuk kedalamannya ini cukup dalam begitu. Saya tidak melihat suatu pola tertentu di sini karena saking dalamnya ya. Tapi kemungkinan besar begitu, ini justru yang nisan asli dari Kiai Tunggul Jati ini. Oke, tidak kami dapati nama, tapi dikenal dengan Kiai Tunggul Jati. Nah, kita keluar teman-teman untuk melihat begitu ya, suatu tempat yang terkenal dengan pesugihan batu bawo seperti hal yang saya ceritakan di awal, saudaraku. Nah, serasa asing dan serasa aneh saja dari sisi namanya ya, yaitu pesugihan batu bawo. Saya akan melihatnya. Nah, melihat lokasi dari batunya. Nah, harus melewati di tengah-tengah dari pemakaman Cina ini, teman-teman. Bisa dilihat, teman-teman. Ini makam Cina ya. Oke, itu ada beberapa nama, tanggal lahir serta wafatnya begitu. Itu teman-teman. Bahkan untuk beberapa begitu ya dari makam Cina ini ada yang mewah sah. Ya, ada yang mewah begitu teman-teman. Makamnya itu mewah, katakan dibuat begitu sebagus mungkin. Nah, ini ada pola barongsai ya, singa begitu teman-teman, di kanan dan di kirinya, serta beberapa tugu menara. Dan di sini juga terdapat tulisan dengan relief naga di kanan dan di kirinya serta di atas begitu. Oke, ini adalah salah satu dari makam Cina yang saya rasa ada sisi seni tersendiri, teman-teman. Dan tidak hanya di sini sebetulnya, tapi banyak sekali yang serupa dengan bentuk seperti ini. Saya perlihatkan satu saja ya. Dan coba kita lihat tentang pesugihan batu bawoknya. Nah, berada di belakang dari makam ini, teman-teman. Nah, ini adalah pesugihan batu bawo. Ya, dikatakan seperti itu karena yang datang ke sini ya, ada beberapa yang mempunyai tujuan untuk supaya usahanya lancar, untuk supaya rezekinya lancar, untuk supaya agar cepat kaya begitu ya, untuk supaya mempunyai jodoh orang kaya begitu, saudaraku. Nah, ini teman-teman, kenapa dinamakan pesugihan batu bawo? Yang mungkin ya karena dari sisi bentuk, teman-teman ya. Saya tidak menjelaskan secara rinci ya apa itu batu bawo, tapi di kalangan orang Jawa pastinya sudah mengerti ataupun tahu dengan arti tersebut. Ya, dikatakan agak gimana begitu ya untuk menyebutnya, tapi di sisi lain saya harus menyebutnya teman-teman supaya kalian tahu terhadap apa yang ada di depan ini ya. Dari sisi bentuknya saja bisa dilihat teman-teman.
Jadi artinya penamaan batu bawok tersebut karena dari sisi bentuk batu ini yang memang menyerupai dalam tanda kutip hal tersebut, saudaraku. Oke, nah sekilas yang saya lihat batu ini ya batu alam begitu, seperti halnya batu ini teman-teman. Kalau ini memang tidak mempunyai pola yang mirip dari katakan hal yang lain begitu ya, hanya batu begitu dengan beberapa batu-batu kecil yang ada di tengahnya teman-teman. Nah seperti itu, tapi bentuknya tidak menyerupai yang apa istilahnya sesuatu yang signifikan gitu ya. Oke, tapi di sini teman-teman seperti bentuk wajah ya yang saya lihat ya. Nah ini seperti bentuk wajah saudaraku ya. Ini hidung, ini mata, terus ini, nah ini bentuk wajahnya ya. Oke, tapi justru ini tidak dikatakan tidak ditaburi bunga, tidak dibakarin dupa begitu ya, ataupun tidak diberi benda-benda ataupun bahan-bahan spiritual atau ritual teman-teman. Namun yang ini beda, teman-teman. Jadi ini memang ada beberapa orang yang sengaja datang untuk melakukan sesuatu ritual. Hal ini terbukti dengan adanya bunga. Nah ini teman-teman, ini ada bunga yang sudah kering. Kalau melihat dari bunga yang sudah kering ini mungkin sekitar 3 harian lah. Yang ada orang yang datang ke sini menabur bunga di sini serta membakar dupa. Ini teman-teman. Nah ini dupanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dupa yang saya lihat di sini, terhitung 6 dupa, 6 batang dupa. Terus bentuknya seperti ini ya. Oke, kalau di sini terlihat jelas begitu ya, ada semacam ini ya yang menyempit ya. Di sisi tengah itu ada sesuatu yang menyempit. Nah jadi di sini tampak seperti gundukan menyempit ke tengah, di sini gundukan menyempit ke tengah begitu teman-teman. Nah seperti ini ada rumput. Oke, rumput alang-alang. Saya tidak berani mencabut saudaraku, biarkanlah alami ya. Di pinggirnya banyak sekali rumput-rumput liar. Kalau dilihat dari sini beda lagi ya, tidak lebih menyerupai seperti halnya yang dikatakan tadi ya, batu bawok saudaraku. Oke, coba memutar ya. Nah teman-teman, apa yang menjadi penyebab sehingga orang datang ke sini dan meminta sesuatu ya, meritual batu ini dengan tujuan tertentu begitu? Apa yang menjadi penyebabnya? Yang mungkin ya dari zaman dulu ada beberapa bukti mungkin teman-teman ya, datang ke sini yang mempunyai permintaan terus terbukti dikabulkan begitu. Padahal di sisi lain bisa jadi bukan karena dari batu ini ya. Jadi sulit di logika saudaraku, sulit di logika. Tapi yang jelas seperti inilah bentuk dari batu bawok ini. Nah ini berada di daerah Jombang saudaraku, tepatnya di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Mungkin cukup teman-teman, dan apa yang terjadi dan apapun penamaannya, yang jelas kalian saya sarankan tidak terpancing dengan hal itu. Mitos biarlah menjadi mitos, legenda biarlah menjadi legenda. Ya, tetap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa karena segala sesuatunya darinya, dari Tuhan Yang Maha Esa.
Jangan sampai menyalahgunakan dari suatu objek yang tanpa ada kaitannya dengan apa yang kita minta. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.